Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Senin tanggal 14 Sa'ban 1447 Hijriah. Nanti habis maghrib kita sudah nisfu Sa'ban. Senin tanggal 2 Februari 2026 kita jumpa lagi dalam acara Sirah Nabawiyah. Sudah lama ya kita tidak omon-omon dengan Ustadz Salman. Siap. Sekarang hadir di sini. Alhamdulillah. Silakan nyimak acara ini. Acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman kembali. Di sini juga ada Vina, Riana, juga Radit, ada Atep, Zakaria, Atep Zakaria, Atep Setiabudi, ada siapa namanya? Algi, kok susah amat ya, suka pelupa ini. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rasil. Ahlan sahla. Entah berapa nomor yang bilang kangen Ustaz Salman, banyak sekali. Alhamdulillah Pak Kris, berkat doa semuanya sehat, berkah dan dijaga selalu. Sampai ada apa Salman nggak pernah siaran di Rasil, apa ngambek apa? Aduh, aman. Semua aman ya, semua aman ya. Alhamdulillah. Oke, Iwan dan Nawat, hari ini kita akan mengambil tema portofolio kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini juga ada Hanafi dari Kuitang, bukan Abah Hanafi. Bukan. Kalau Abah Hanafi di Nekas Dengklok di Karawang. Oh, itu. Abah Hanafi kalau. Hanafi. Kalau ini Kong Hanafi. Kan orang Kuitang kan. Oke, Ustaz Salman. Jadi portofolio kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz Salman Al-Hamid. Abdul Hamid Ustaz Salman Abdul Hamid namanya sekarang. Ya. Salman Abdul Hamid. Terima kasih Pak Krisna. Di Citayam ketemu Abah Tuil. Abah Tuil? Ya, ini pantun ini ceritanya nih. Tadi malam aku bermimpi Rasil. Dari il kok ke Rasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita dapat syafaat nanti di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pak Krisna yang makin hari lama tak jumpa makin ganteng. Aduh. Iya, Masya Allah. Makin ganteng. Aku tadi pas ketemu Bapak, loh kok kalah ganteng aku kayak gitu ya. Aku pikir lama kita tak jumpa, ganteng aku yang menang. Rupanya ganteng Pak Krisna juga yang menang ya. Saudara-saudaraku pendengar Rasil dimanapun berada, alhamdulillah diberi rezeki hari ini kita ketemu. Tadi ketemu juga Pak Ihsan, Masya Allah, rindu luar biasa. Pak Farid juga senang. Pak Farid, semoga sehat saya bilang semua. Salman mau siaran lagi. Alhamdulillah. Wah, pada senang semua. Habib Hussein semoga sehat selalu. Ya, Habib Amin, Hamzah. Kita ini mau bikin portofolio sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan sebelumnya kita mengaji sirah Nabawi. Saya pikir ada hal yang luar biasa yang sering kita ulang-ulang saat kita siaran bersama Rasil, yaitu pesona akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapat kata pesona akhlak ini sebenarnya dari Ustadz pengisi Rasil juga Pak Kris. Siapa? Abdi Kurnia Johan. Oh iya. Kan ngisi Rasil kan? Oh iya betul. Ustadz Abdi Kurnia Johan, orang Betawi ya itu ya? Iya Betawi. Orang Betawi kan? Betawi ya. Saya pernah baca tulisan beliau di Facebook. Judulnya Pesona Akhlak Rasulullah SAW. Jadi kata-kata pesona itu saya dapat dari dia itu sebenarnya. Pesona Akhlak Rasulullah SAW. Dan pemirsa pendengar yang saya muliakan, Rasulullah SAW seperti sudah diketahui oleh kita semua, memang inti dasar ajaran beliau adalah budi pekerti, akhlakul karimah.
umat Islam banyak mendapatkan respon positif dari lingkungan sekitar yang baru yang belum beragama Islam pun ketika umat Islam menunjukkan apa? Akhlakul karimah. Kemajuan-kemajuan dakwah umat Islam sesudah Rasulullah SAW pun banyak kita lihat adalah karena mereka mampu menunjukkan ini loh akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak yang luar biasa yang pada kesempatan ini kita mau lihat, kita sebut dengan portofolio kesabaran Rasulullah SAW. Karena setiap kita butuh sabar. Orang yang putus sekolah butuh sabar, Pak Kris. Orang yang sekolahnya hanya sampai SMP butuh sabar. Orang yang sampai kuliah S1 butuh sabar. Orang yang sekolahnya sampai doktor, profesor juga butuh sabar. Maling butuh sabar. Koruptor butuh sabar dia. Koruptor itu kalau nggak penyabar ketahuan koruptornya, kan gitu ya. Penyabar butuh sabar ya. Luar biasa dia, kan gitu. Bagaimana dia memainkan poker face saat ditanya di wawancara kan, luar biasa. Ulama butuh sabar, pemimpin butuh sabar, ini dibutuhkan di semua hal. Mohon maaf. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat ya, belum lahir udah diuji dia. Dia belum lahir sudah diuji. Karena kan kita tahu bersama 2 bulan dia dalam kandungan, ayahnya meninggal, ya kan? Dia lahir belum, kalau yang saya baca 2 bulan atau 3 bulan umurnya dipisahkan sama ibunya. Dia sudah harus pergi ke Taif, kan sudah pergi ke Taif. Kemudian umur 6 tahun kakek emaknya meninggal, gitu ya. Artinya dari kecil ujiannya luar biasa. Dia punya paman dan tante itu 15 orang sesudah ditinggal oleh kakeknya. Yang dipilih itu Abu Thalib. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Yang kekayaan Abu Lahab mungkin dibandingkan dengan kekayaan orang Indonesia sekarang siapa gitu hampir-hampir sama. Artinya kalau Nabi di rumah Abu Lahab sarapan lontong meren tiap pagi itu gampang lah gitu. Ya kan? Ya itu. Tapi karena di rumah Abu Thalib Nabi mengembalakan kambing. Ini sering saya ulang-ulang juga sebelum-sebelum dulu. Nabi mengembalakan kambing bukan di Kalimanggis, bukan di Garut, bukan di Tasik, atau bukan di Mandailing Natal. Yang rumputnya banyak, tempat berteduh kalau panas banyak. Nabi mengembalakan kambing di gurun pasir. Di mana dia berteduh? Umurnya waktu itu masih 8 tahun saat mulai mengembalakan kambing. Kesabaran yang luar biasa diujikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 12 tahun dia dipromosikan berangkat berdagang ke negeri Syam. Itu kan karir yang luar biasa, Pak. Dari pengembala kambing tiba-tiba naik pangkat menjadi ikut dalam tim eksportir. Kebayang nggak, Pak? Anak umur 12 tahun yang dari 8 tahun dia mengembala kambing sampai 12 tahun. Tiba-tiba dia diajak menjadi tim ekspor. Bawa dagang. Kan ke luar negeri itu dagangnya namanya. Dari Mekah ke negeri Syam. Saya sekarang berdagang ke luar negeri. Tapi sampai pertengahan jalan Nabi harus pulang. Anak yang masih umur 12 tahun itu harus bisa menghadapi bagaimana mengelola rasanya di PHP-in oleh orang. Kan di PHP-in namanya itu. Pemberi harapan palsu kalau di ghosting kalau kata orang sekarang. Yang dari pengembala kambing akan berubah status menjadi seorang pedagang dan pedagangnya langsung apa? Pedagang mancanegara.
Tapi gagal. Apakah Nabi ngambek terus Nabi? Enggak. Pulang Nabi ke Mekah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pakai tedeng aling-aling, langsung mengembalakan kambing kembali. Ikut kembali bergabung dengan tim pengembala kambing. Di mana banyak sekali anak remaja, saya nggak bilang Gen Z atau Gen Alpha, di masa saya milenial juga mengalami itu. Ketika kita dipromosikan sebuah prestasi, ya kan? Belum selesai perjalanan menuju prestasi, kita tiba-tiba kita di-cut. Biasanya ada yang mutung lah, nggak mau sekolah lagi lah, macam-macam. Tapi Nabi Muhammad SAW balik dia ke kota Mekah, kembali dia mengembalakan kambing dengan sangat profesional. Di umur Nabi 15, koreksi nanti saya kalau saya salah ya, terjadi namanya peperangan Fijar. Nabi waktu itu ditugaskan sebagai infanteri mengumpulkan anak panah. Bisa kebayang ini kalau kau nanti cari di YouTube, lihat film drama kolosal, perang antara siapa sama siapa, film-film zaman dulu yang masih menggunakan anak panah. Lihat tuh ketika dua musuh saling menembakkan panahnya, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan mengumpulkan apa? Panah-panah yang berjatuhan itu. Kalau saya mungkin ya waktu itu enak aja kalian, saya mundur itu. Bisa saya langsung underestimate, salah pengertian. Tapi dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berhasil, pasukannya, timnya berhasil memenangkan peristiwa itu yang ujungnya menghasilkan apa? Halfal fudul ya, perjanjian orang-orang yang mulia. Luar biasa itu. Jadi sabarnya Rasulullah SAW. Itu masih 15 tahun umur Rasulullah SAW. Sesudah selesai itu semua, kembali lagi Rasulullah SAW melewati aktivitas sehari-harinya apa? Mengembalakan kambing. Jadi sabar. Tak henti-hentinya Allah SWT membuat episode hidup Rasulullah SAW dari sejak dia masih 2 bulan dalam kandungan sampai umurnya 25 tahun. Sabar. Kemudian sesudah 25 tahun umur Rasulullah SAW, Nabi dihibur oleh Allah SWT. Hadiah kesabaran itu datang. Apa hadiahnya? Dia dicintai oleh seorang perempuan nan cantik jelita, soleha, kaya raya, Khadijah radhiyallahu anha ardaha. 25 tahun sabar, Allah kasih. Kita laki-laki, nikmat yang paling hebat ya tetaplah perempuan soleha yang mendampingi hidup. Nggak ada nikmat yang lebih mahal dari itu. Saya kira mau laki-laki beriman atau nggak beriman, sepakat dia itu ya. Jika saya sebagai laki-laki punya pendamping soleha, itu nikmat luar biasa sudah. Khadijah radhiyallahu anha, hadiah yang luar biasa diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW. Karena apa? Sabarnya dia 25 tahun menjalani fase hidupnya. 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, hidup Rasulullah SAW berubah sangat drastis. Lihat, hasil sabar itu kelihatan ketika Nabi memiliki harta benda, memiliki popularitas, memiliki wibawa di tengah-tengah kota Mekah sebagai suami Khadijah radhiyallahu anha ardaha. Apakah Nabi menjadi orang yang berpoya-poya? Tidak pernah kita lihat dalam sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lagi kepada kita di portofolio selanjutnya ya. Tadi kan sabar melewati hal yang pahit. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sabar ketika harta berlimpah. Sabar ketika harta berlimpah.
Kalau sabar ketika perjalanan kita pahit, oke. Sekarang sabar ketika harta berlimpah. Kenapa saya bilang begitu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut keterangan Ibu Khadijah radhiyallahu anha, sepulangnya Nabi menerima wahyu, kan Nabi ketakutan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku Khadijah, aku khawatir aku akan dibunuh oleh orang, katanya. Apa kata Ibu Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abadan. Tidak ada yang berani demi Allah yang akan menyakitimu, jangankan membunuhmu, menyakitimu, menghinamu. Enggak akan ada orang yang mau, Muhammad. Kenapa? Li'annaka tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tukrid dhaifa wa tasilul arham. Karena engkau itu li'annaka tahmilul kalla taksibul ma'dum tukrid dhaifa wa tasilul arham. Ini semua akhlak yang indah. Kenapa? Mau membantu orang lain saat kekayaan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah dia berhasil mengelola harta Bunda Khadijah radhiyallahu anha ardhaha, ya dia gunakan untuk apa? Ngebriefing pengangguran-pengangguran kota Mekah, mengajarkan mereka bagaimana mencari rezeki yang halal, mengajarkan mereka bagaimana menjadi pengembala kambing selanjutnya, mengajarkan, memberikan peluang-peluang agar daripada kau duduk malas-malasan di posko entah di mana cuma ngobrol ngalor ngidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha mengeluarkan uang pribadinya untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat open house di mana orang-orang yang melintas di kota Mekah, entah itu dari negeri Syam menuju Yaman atau dari Yaman menuju Syam, ada tempat mereka buat singgah, ada tempat mereka buat mandi, ada tempat mereka buat makan, dan itu originalnya dibiayai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, seorang yang berhasil melewati sabar masa pahitnya, ketika gelimang harta Allah titipkan, maka harta itu bermanfaat bagi banyak orang. Ini sabar di masa rezeki melimpah. Kalau kata Imam Al-Ghazali, walaupun saya tidak ingat banget teksnya ya, dia bilang apa? Sabar di masa pahit itu prestasi, tapi sabar di masa harta berlimpah itu prestasi jumbo. Apa kalau istilah main game itu ya, prestasinya lebih besar. Prestasinya jauh lebih hebat. Kenapa? Karena banyak orang yang berhasil melewati masa pahitnya, tetapi ketika dibukakan oleh Allah gelimang harta, dia justru berpoya-poya. Oh, itu banyak sekali. Saya mengalami bagaimana saya waktu kecil yatim dari umur 6 tahun sampai 19 tahun seingat saya. Saya yatim, miskin, makan sore, makan pagi, baju itu susahnya minta ampun. SPP apa semua susahnya minta ampun. Tapi tiba-tiba Allah sampaikan saya sekolah ke Mekah. Ya kan? Saya sampai di Mekah di tahun kedua diberi rezeki bekerja, dapat duit. Oh, ternyata sesudah punya duit beda karakter manusia. Beda jauh. Aku nggak usah nuduh orang lain. Aku lihat diri aku sendiri. Oh, tahun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun saya sekolah. Saya memilih sekolah. Sekolah saya dengan baik dan benar. Sesudah lulus sekolah, kesempatan saya bekerja lebih besar. Duit lebih banyak. Memang betul, sekali lagi saya buktikan bahwa sabar menahan diri saat harta melimpah itu jauh lebih menantang perjuangannya dibandingkan sabar saat masa-masa pahit datang melanda hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi saya bilang, sesudah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, kehidupannya bergelimang harta dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengelola hartanya tepat pada sasarannya dan memberikan bantuan ke banyak orang, dan itu dibuktikan dengan ungkapan Siti Khadijah radhiyallahu anha ardhaha, li'annaka tahmilul kalla, mau menanggung beban orang lain, wa taksibul ma'dum, mau mengadakan bantuan-bantuan kepada orang lain. Kemudian apa? Tukrid dhaifa,
tamu-tamu yang berdatangan dari luar negeri atau dari dalam negeri dilayani oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Wa tasulul arham, dan mau menyambung tali silaturahim, entah dengan siapapun dia tidak peduli, dia sambungkan silaturahimnya. Lihat pemirsa, pendengar Rasil yang dimuliakan oleh Allah SWT. Saya bilang ya, bahwa info ini bisa kita cek di YouTube, banyak yang bahasnya. Tulisan tentang ini di Google bejibun, Pak. Saya menceramahkan ini mungkin ratusan atau malah sampai 1000 kali. Tapi saya harus mengakui, hal yang saya ceramahkan ini tentang sabarnya Rasulullah SAW ini, hal yang paling penuh perjuangan buat saya untuk mengamalkannya. Karena kita nggak sabar. Karena kita nggak sabar, akhirnya semuanya sar-sar kalau kata orang Mandailing. Kan? Kalau kata orang Mandailing, orang opung kita bilang, anggo nggak sobar kok sar-sar katanya. Sar-sar. Ini kalau ada orang Mandailing dengerin, pasti ngerti dia. Pala nggak sobar kok amang sar-sar katanya. Akhir pulang kita, sekolah kita pesantren 7 tahun. Sekolah kita sampai ke Mekah 8 tahun. Sabar. Wah, betul Pak Krisna. Hafalan alfiyah, hafalan hadis, hafalan Quran, hafalan apa, tidak mampu mengkontrol roda hidup ini sebenarnya. Saya pernah bersahabat dengan orang yang punya duit segala-galanya, bisa dia beli. Bisa dia beli? Enggak bisa, Pak. Ujung-ujungnya apa? Sabar. Harus sabar. Luar biasa. Rasulullah SAW, saya ulangi lagi ya, ini hal yang sering diulang-ulang. Kalau bisa memang ini harus diulang-ulang. Kalau bisa cerita kayak gini nih diulang-ulang lebih sering daripada iklan Pepsodent di TV. Iya. Ulang-ulang terus sampai terhipnotis semua umat manusia bahwa sabar memang modal hidup kita gitu. Rasulullah SAW membuktikannya. Ya, kemudian karena kita ngomongin portofolio sabar ini ya. Kan kita ulang lagi ya. Masa kecil sampai 25 masa pahit sabar. 25 sampai 40 Rasulullah SAW berhasil menjadi orang yang kaya raya bersama Siti Khadijah karena dia berhasil membangun bisnis bersama Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya turunlah wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dah? Turun wahyu kedua surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Turun sesudahnya apa? Ya ayyuhal muddatsir. Mulai Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beberapa tahun kemudian datang wahyu, fasda' bima tu'mar. Sekarang kau harus berdakwah secara terang-terangan. Saya ingin menyampaikan tentang portofolio sabarnya Nabi. Karena kan gini ya, manusia itu berharap sesudah melewati masa sabar yang satu, akan hidup enak lempeng sampai akhir. Karena banyak orang yang seperti itu. Mau sampai kapan kita sabar? Ya sampai meninggal. Kita lihat nih Rasulullah SAW. Oke? 25 tahun sabar mengkontrol syahwatnya. Oke? Sekarang Nabi kita SAW diangkat menjadi Rasul. Kita gini ya, diangkat menjadi Rasul ini prestasi besar dan luar biasa. Kenapa aku bilang gitu? Ibarat kita manusia biasa, dari tadinya saya dipanggil Salman, Ustadz Salman, Syekh Salman, Kiai Salman, Buya Salman, tak apa-apa aja paling jadi saya. Bagi sebagian orang panggilan-panggilan itu prestasi dan membuat dia jumawa, Pak. Tiba-tiba saya dipanggil Buya Salman. Oh, tinggal kau tambah A-nya satu lagi. Buaya Salman. Hati-hati ya. Karena buaya kalau di air setia. Kalau di darat bahaya. Itu. Aku kalau Buya Salman, salah kau, tambah A-nya satu lagi. Jadi buaya Salman. Supaya kau hati-hati, aku bilang. Karena kalau di darat, kalau di air, buaya adalah hewan yang paling setia sama pasangannya kan. Nah, kalau di darat, buaya adalah
pemangsa yang sangat berbahaya. Hati-hati kalian ya. Saya mau kembali ke cerita Rasulullah SAW tadi. Sesudah dapat prestasi seorang utusan Allah, atau kalau kita tarik lagi ke belakang, prestasi Rasulullah sebenarnya ada Al-Amin, ya kan? Ada atahmil kalla taksibul ma'dum tukrid dhaifa wa tasul arham. Sekarang Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Allah SWT menjadi utusan Allah SWT yang akan menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh semesta ini dia menjadi utusan Allah SWT. Dan dia adalah khatamun nubuwah. Finishnya cerita kenabian. Prestasi yang luar biasa. Kan kadang-kadang kita ya, wah aku udah jadi ustadz nih, udah jadi kiai nih. Hidup akan enak gitu ya. Kenapa? Diundang orang tahlilan aja dikasih amplop kan gitu ya. Minimal dikasih besek. Diundang orang ceramah dapat duit. Diundang orang nguburin jenazah aja si ustadz dapat duit gitu kan gitu ya. Kan ada perasaan begitu kadang-kadang. Atau ada prestasi orang dari tadi selesai kuliah kemudian dapat pekerjaan. Dia berharap wah hidup gua ini akan lega ini gitu kan. Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi Rasul, tidak Pak. Tidak hidup saya akan lega, tidak. Justru cobaan demi cobaan yang memerlukan sabar yang lebih tinggi berdatangan. Ya, contohnya gini, ada seorang bujang dibilang terus sama bapak emaknya, nikah kau biar hidup kau lebih bagus. Ya kan gitu ya. Kan sering orang tua nasihat anaknya, nikah lo. Kali-kali aja lo hidup lo lempeng kalau nikah. Apa? Si bujang ini dia pikir kalau nikah hidup akan lempeng. Lah. Kalau ente masuk ke tahapan berikutnya, maka sabarnya yang tadi 2 ton, kau harus siapkan 10 ton lagi. Itu yang dialami Rasulullah SAW. 25 tahun sabar dengan masa pahit. 15 tahun sabar mengelola harta yang berlimpah. Sekarang dia harus menghadapi sabar yang berbeda dari masa 25 tahun dan berbeda dari masa 25 ke 40 tahun umur Rasulullah SAW. Kenapa kawan? Dia yang tadinya disanjung di kota Mekah, disebut Al-Amin, disebut Hamilul Kal, Kasibul Ma'dum, disanjung oleh orang kota Mekah, disanjung oleh orang yang plesiran ke kota Mekah, disanjung oleh orang yang transit ke kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang agama untuk pertama kalinya secara terbuka, yang paling menantang justru adalah orang yang paling sayang. Saya bilang gitu ya, karena Abu Lahab itu sayang sekali kepada Rasulullah SAW menurut saya ya, karena pas dia dengar Nabi lahir, dia hadiahkan seorang hamba yang membantu Siti Aminah menjaga Rasulullah SAW, namanya Suwaibatul Aslamiyah. Ya. Harga hamba jika dikonversi dengan uang sekarang, coba cek di Google deh, saya juga takut salah aku. Bisa saja harganya 1 miliar, 2 miliar, tergantung ke speknya hamba sahaya tersebut ya. Artinya ketika dia dengar adik iparnya melahirkan, dia sangat bahagia, dia sangat senang. Saking senangnya dia merdekakan seorang hamba namanya Suwaibatul Aslamiyah untuk menemani iparnya membesarkan ponakan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat nanti dia menyampaikan wahyu untuk yang pertama kalinya secara terbuka, yang pertama kali memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Paman yang menyayangi. Hidup kita juga akan begitu. Ini kita ceritakan nih supaya ini akan kita lihat tuh ya. Misalnya, ternyata sesudah peluang kita terbuka, yang paling menolak ide kita ternyata siapa? Lah, yang paling sering bersama kita. Kan kayak gitu memang Pak Kris ya. Aku misalnya ya, aku jualan kambing.
Aku jualan kambing. Emang yang beli kambing saya siapa? Orang jauh. Kalau orang dekat saya datang beli kambing, man dikasih diskon nggak? Gitu. Harga spesial ya, harga pertemanan katanya. Bukannya dia datang kita udah kebayang untung kita, enggak. Aduh, ini baru jualan udah ada yang minta diskon ini kan gitu ya. Tapi beda kalau orang jauh kan. Kalau orang jauh Pak Salman, saya mau beli kambing, harganya berapa? 2 juta aja Pak. Oh ya udah Pak, tolong diantar ya. Kita bilang Pak, ongkos kirimnya ada tambahan 100.000 ya. Oh udah antar aja Pak Salman. Tiba-tiba yang nelpon saya Pak Hanapi misalnya nih Pak. Ustadz, bisa nggak yang harga 2 juta 1,8 udah sampai di rumah katanya. Rasulullah itu kan hanya sekedar penurunan harga. Kalau Rasulullah SAW tidak. Tabban laka ya Muhammad katanya. Artinya, itu cacian yang luar biasa. Tapi Nabi kita itu sallallahu alaihi wasallam santai aja dia nanggepinnya. Sesudah itu bertubi-tubi. Mungkin yang paling parah ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di Ka'bah. Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id melihat dari jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Dicarilah isi jeroan onta. Dicarilah apa isi jeroan onta atau kotoran onta. 1 ember kalau istilah kita sekarang. Uqbah bin Abi Mu'id menyiramkan kotoran onta itu ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud. Masya Allah ya. Saya kalau ibaratkan saya bandingkan ke rezeki saya dalam berdakwah. Contohnya hari ini coba. Udah setahun aku nggak berhasil. Nggak ada yang cemburut sama aku di sini. Pak Krisna menyambut dengan senyum. Bang Samit tadi pertama. Oh Ustaz Salman. Enak. Ya. Semua pada ya kan? senang. Ada Bang Rijal. Ada Pak Ihsan. Masya Allah. Apa? Dakwah di zaman ini itu enak. Sampai ke sini, aku duduk di sini sudah. Dibikin kamera. Ini ditonton banyak orang sudah. Ya kan? Ada aku dilempar, dimaki, dicaci. Tak ada. Duduk dikasih tisu, dikasih air lagi. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah SAW pas dia dakwah, tabban laka ya Muhammad. Dia berdakwah, disiram pakai kotoran onta. Waktu itu Nabi lagi sujud, Nabi tidak mau mengangkatkan kepalanya. Sampai akhirnya datang Siti Fatimah radhiyallahu anha ardaha. Fatimah pada waktu itu masih bocah kecil. Jadi dari cerita ini saya belajar, berani itu tidak mesti garang wajahnya kayak saya ini. Kadang-kadang garang penakut, Pak. Siapa yang berani bilang wajah Fatimah radhiyallahu anha garang? Nggak ada. Fatimah itu wajahnya teduh, cantik, luar biasa. Ya kayak ibunya bapaknya lah. Tapi lihat, ketika ayahnya disiram pakai kotoran onta oleh jawara-jawara Mekah itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi, Akhnas bin Syarik. Ada 7 orang, saya nggak hafal namanya itu. Yang datang adalah siapa? Siti Fatimah radhiyallahu anha ardaha. Anak kecil, Pak. Masih kecil pada waktu itu Fatimah. Jadi berani itu tidak mesti six pack. Badan six pack ketika diklakson mobil, gitu. Apa sih ini? Gitu. Dan ini penting ya. Ini harus digarisbawahi oleh yang dengar dan oleh saya. Maksudnya apa? Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha yang masih kecil itu melihat ayahnya disiram kayak gitu. Nah ini ya, sabar itu menghasilkan berani yang murni. Sabar itu menghasilkan apa? Berani yang murni. Berani yang tak merusak. Ya itu ya. Beda dengan orang yang emosian, keberaniannya merusak. Kayak gaya-gaya film Avenger kan. Berani hanya untuk mengalahkan satu musuh, satu kota hancur. Enggak begitu cara Rasulullah SAW ya. Siti Fatimah radhiyallahu anha yang masih kecil itu. Dia datang ke sisi Ka'bah di mana ayahnya sedang sujud. Dia bersihkan dengan tangannya kotoran-kotoran tadi tanpa banyak
tanpa banyak drama kayak orang zaman sekarang kan, sebelum dibersihkan supaya ada bukti divideoin dulu kan kalau kita kan. Nih lihat nih ayahku, kayak gitu-gitu kan kalau orang sekarang kan. Dan sekarang saya nggak tahu sekarang apa-apa, yang penting direkam dulu. Wallahu alam, saya nggak ngerti juga cara berpikir yang seperti itu ya. Aku perlu diajari juga. Jangan-jangan direkam itu perlu. Tapi saya agak aneh. Orang jatuh direkam dulu, bukannya dibantu dulu. Kan aneh ya. Orang kebakaran direkam dulu, Pak. Sedang terjadi kebakaran. Ente daripada ngerekam, ikut bantu ngambil air. Siti Fatimah radhiyallahu anha ardaha, nggak banyak cengkuneknya kalau kata orang Medan. Dengan keberanian dan tubuh yang mungil itu, satu persatu dibersihkannya kotoran-kotoran yang menimpa badan ayahnya, kepala ayahnya. Sesudah bersih, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat kepalanya untuk dari sujud itu. Dan di sini ya, lihatlah cara marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kadang-kadang suka ada orang yang bertanya, masa sih Rasulullah nggak pernah marah? Aku kan sering juga mengingatkan teman-teman seperjuangan, nggak ada gunanya berjuang marah-marah. Apalagi marah-marahnya hanya dengan intonasi suara, hanya menggunakan podium memaki-maki orang. Siapapun itu aku nggak setuju itu. Menggunakan podium ini memaki-maki orang atas nama apapun, nggak ketemu saya untuk menyetujuinya di kepala saya. Karena lihat nih, Nabi Muhammad SAW sudah kayak gitu ya. Apa dia bilang? Allahumma alaika bihim. Cuma begitu marahnya. Ada riwayat namanya satu persatu disebutkan Rasulullah SAW. Allahumma alaika bi Abi Jahl. Allahumma alaika bi Abi Lahab. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Itu disebutkan Rasulullah SAW satu-satu. Apa itu? Ya Allah, aku serahkan kepadamu apa yang mereka perbuat kepadaku. Kebayang nggak kawan-kawan pemirsa Rasil dimanapun berada, sampai di titik disiramkan kotoran onta, ya, saat dia sedang bersujud, datang putri mungilnya. Pak, aku mungkin bisa menahan emosi, tapi kalau coba sampai terlibat Nuha, Salman itu jadi Salman orang Medan itu, Pak. Kopiah lepas, lupa aku belum di Mekah itu. Ayah kan? Ayah melihat putri, Pak Krisna punya anak perempuan kan? Iya. Kebayang nggak kau, Pak? Kau yang sedang lemah misalnya, tiba-tiba ada yang mengganggu kenyamanan anak perempuanmu. Wah, itu macam manusia yang sedang didoping berdiri dia. Ayah itu kalau putrinya diganggu, habis kau, Pak. Gitu kan? Lihat tuh Rasulullah SAW. Sebegitunya, Pak. Dia hanya bangkitkan kepalanya kemudian duduk. Di peluknya putri cantik itu. Ya Allah. Kebayangin. Dia disiram kotoran onta oleh jawara-jawara hebat itu tadi. Yang datang membantunya, Pak. Anak perempuan kecilnya bernama Fatimah. Dibersihkannya kepala ayahnya, badan ayahnya. Ayahnya pas naik, dilihatnya ada putri. Di peluknya putri kesayangan itu. Sambil dia berdoa, Allahumma alaika bihim. Kita harus tanya memang, makan apa engkau ya Rasulullah? Sesensitif itu, emosimu diganggu. Kau hanya mengangkat tanganmu sambil mengatakan Allahumma alaika bihim. Ini kita bilang, perjuangan itu banyak dibuktikan Rasulullah dengan aku bilang, aku yang harusnya lebih pemarah dari kau. Aku Medan Hasibuan pula ini. Suara punya modal, wah muka pun garang ya kan. Aku bilang kalau kau ajak aku marah-marah, bakatku justru di situ. Ya kan? Tapi lihat tuh, kita kan bukan bakat kita yang nak kita kedepankan dalam hal mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi ya. Saat dia sujud disiram kotoran onta, datang putri tercinta Fatimah radhiyallahu anha membersihkan. Dibersihkan, sesudah bersih diangkat kepala, dilihat putri mungilnya itu di peluknya, ya kan? Sambil hanya mengucapkan doa,
Allahumma alaika bihim. Dan tahu kok kawan, lihat itu ya, sabar yang dikelola, kemudian dikembalikan kepada Allah. Apa hasilnya, Pak? 7-7-nya ini mati semuanya. Mati secara hal-hal yang Allah, terserah Allah sudah. Karena hebat ya. Tapi jangan pula karena ketika kau sabar kau minta dibunuh orang kan gitu ya. Enggak, itu kan Nabi hanya Allahumma alaika bihim. Aku serahkanlah perkara mereka ini kepadamu ya Allah. Kira-kira begitu. Ketika itu diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita sama-sama belajar ya. Mengelola titik didih emosi dengan sabar dalam peristiwa tadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Tapi aku sekali lagi menceritakannya aja yang pandai. Saya sungguh tidak penyabar Pak Krisna. Kalau disenggol orang spion mobil aku, ku kejar itu yang nyenggol. Nah, ku gesek lagi. Kalau kau turun yuk turun kita berdua. Ada begitu gayanya sudah ya kan. Tapi menceritakan sabar hobi saya. Kenapa Pak Kris? Udahlah tak masuk nasihat orang di telingaku. Aku dikasih kesempatan bercerita tentang Rasulullah. Semoga ceritaku ini tentang ini mendidik siapa? Diri sendiri. Supaya lebih 25 tahun sabar dalam kepahitan. Kepahitan hidup. Ya kan? 15 tahun sabar mengelola harta yang melimpah. Sekarang kita akan lihat 40 ke 63 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar memperjuangkan kalimat dakwah. Insya Allah kita lanjutkan Senin depan Pak Krisna. Ini saja yang bisa kita urai pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita ini akan berlanjut terus. Amin. Insya Allah Allah mudahkan. Saya juga pengennya lanjut. Saya bisa terus setiap hari Senin sehingga saya bisa menceramahi diri saya sendiri melalui mikrofon Rasil yang berkah ini. Ini saja Pak Krisna yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya toh? Oh, ada. Boleh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Silakan Pak Krisna. Tadi kenapa Nabi yang mau berangkat berdagang ke luar negeri lalu dipanggil untuk pulang? Ya. Itu kenapa dia dan siapa yang memanggilnya? Gitu dia. Nabi kan dapat rezeki panggilan berdagang ke luar negeri. Panggilan itu atas rekomendasi pamannya, Abu Talib, yang pada waktu itu sudah menjadi karyawan teladannya Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, karena dia karyawan yang sangat baik, bagus prestasinya, Abu Talib rekomendasi ke Ibu Khadijah membawa ponaan yang masih 12 tahun itu berdagang. Silakan kata Khadijah. Ya, berdagang sampailah di kampung namanya Basra, Pak, lupa saya Pak Krisna. Buhaira. Pendeta Buhaira. Tentu nanti kalau dalam orang yang belajar sejarah lebih dalam, riwayat ini memang diperdebatkan ya. Sampai di sana pendeta tersebut melihat dari jauh bahwa ada kafilah dagang yang selalu dinaungi oleh awan. Kemudian dari jendela gerejanya dia lihat seolah-olah setiap pohon, kalau ada pohon yang dilewati, menunduk kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pendeta Buhaira mengundang Abu Talib untuk makan dan ngobrol, bertanya ini anak siapa? Tapi kata Abu Talib ini anak saya. Pendeta Buhaira itu bilang apa? Kalau ini benar menurut pelajaran yang saya pelajari, harusnya ayahnya sudah meninggal dan dia yatim. Heran Abu Talib, kenapa memang begitu? Begini Pak Abu Talib, kalau dia memang anak yatim, sesuai ciri yang saya lihat, dia ini adalah utusan Allah yang terakhir yang akan menyempurnakan dakwah-dakwah para nabi sebelumnya. Nah, saran saya jangan bawa dia ke negeri Syam. Karena di negeri Syam banyak pembelajar agama-agama terdahulu dan mereka ada dua tipe. Tipe pertama, jika ketemu anak ini dia akan bantu. Tipe kedua, jika bertemu anak ini dia akan bunuh. Nah, saran saya apa? Bawa kembali ini anak ke Makkah. Semoga suatu saat dia muncul, segala sesuatunya sudah lebih sudah lebih siap. Gitu. Akhirnya Abu Talib mendengarkan nasihat Pak Pendeta ini,
membawa kembali Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mengutus orang untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, dan kafilah dagang berlanjut sampai ke negeri Syam. Itu waktu Nabi umur 12 tahun. Jadi penyebabnya adalah karena ada seorang pendeta yang melihat tanda kenabian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berumur 12 tahun tadi, dan pendeta menginginkan agar Nabi Muhammad selamat sampai dia diutus menjadi rasul. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya dari Bapak Alfandi. Salam Ustaz Salman. Ustaz Salman, semoga Allah selalu memberikan kesehatan Ustaz Salman agar bisa siaran terus. Amin. Maaf Ustaz, di Arab Saudi itu kan nggak ada rumput. Iya. Terus kambing-kambing Nabi itu makannya pakai apa waktu itu ya? Iya. Betul kali nih Pak ya. Itu perlu kita pelajari ya. Kenapa itu perlu dipelajari? Ada anak umur 8 tahun mulai mengembalakan kambing di panas teriknya Makkah, yang kita aja sekarang ini bingung nyari rumputnya di mana. Tapi kalau ditanya ada nggak rumput itu? Ada. Rumput itu ada. Sampai sekarang orang-orang masih ada mengembalakan kambing di tengah gurun pasir. Ada rumputnya, ada. Yang tumbuh di sela-sela bebatuan pegunungan, ada yang tumbuh di antara gurun-gurun tuh ada yang tumbuh. Cuman memang perlu kesabaran yang luar biasa mencarinya. Selain panas, kebayang nggak? Coba masuk dulu kita ke alam di mana kita berdiri di tengah-tengah padang pasir, membawa 100 ekor kambing. Ada kelihatan jauh di sono, di sela batu bukit satu pokok kayu, bawalah ke sana. 200 meter lagi baru kelihatan lagi 200. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di saat umurnya masih berapa? 8 tahun mulainya. Dan coba lihat anakku Yasir, Pak Krisna kan kemarin ulang tahun tuh. Itu udah 11 tahun, 10 tahun. Belum berani dia ngembalakan kambing. Dan walaupun cuma di pekarangan aja ya. Gini lah Pak, aku aja punya contohnya. Aku punya anak Yasir, apa tega aku suruh dia ngembalakan kambing? Malah jangan dekat-dekat nanti ditanduk kamu. Lo gitu kan? Beda ya. Beda. Bahkan ada orang tua, jangan pegang nanti tangannya bau. Oh ayo cuci tangan pakai hand sanitizer. Kamu tadi pegang-pegang kambing. Gaya orang tua sekarang kan begitu ya. Gaya orang tua sekarang kan kita tapi harus nggak boleh saling menghina, tapi ya. Kita lihat aja. Ini bagus atau tidak, ini kan gitu aja. Sementara orang tua zaman dulu, ente mau main becek kayak mana apa, emaknya santai ya. Main hujan. Nah, sekarang enggak. Diteriakin sama emaknya udah. Ya kayak gitu kan, datang kambing. Cuma megang kambingnya. Kamu kenapa tidak mau tanganmu? Gitu loh kira-kira sekarang. Cuci pakai hand sanitizer. Rasulullah SAW mengembalakan kambing, Pak. Umur berapa? 8 tahun. Kebayang gak itu? 8 tahun. Anak sekarang umur 17 tahun aja hobinya main game. Terpengaruh tuh sama gamer-gamer yang dapat uang. Antara 1 triliun gamer paling 2 yang pakai dapat uang. Kan itu yang diikuti. Aku juga gak tahu ya. Ya mereka gamer-gamer itu, ente itu coba kasih tahu bahwa peluang lulus untuk jadi kayak ente itu berapa persen. Sehingga karena mereka berdakwah juga kan, ngajak orang jadi gamer. Banyak anak-anak yang orang tua yang bingung jadi gamer. Udah 21 tahun umurnya masih main game aja. Terus mau ngapain? Enggak, nanti aku ikut kompetisi, aku akan menang nanti. Hadiahnya sekian katanya. Aku akan punya follower nanti. Aku akan punya. Ya terserah dah saya bilang. Kan kalau kita nasehatin juga dikira yang kita nanti apa gitu. Ya udahlah. Lantak kau lah situ kalau kata orang Medan kan. Tapi Rasulullah SAW 8 tahun sudah mengembalakan kambing. Artinya apa? 8 tahun umur Rasulullah SAW sudah mulai beraktivitas untuk masa depan yang lebih baik. Keren. Kita di pesantren ternak kambing. Oh Masya Allah, saya bilang ternak kambing ala kita aja begitu luar biasanya. Gimana saya nggak kebayang bagaimana Rasulullah SAW mengembalakan kambing. Di tengah gurun 1400 tahun yang lalu, gurun itu masih banyak serigala.
ular berbisa, monyet-monyet yang galak. 8 tahun. Bocah kecil itu dilepas oleh pamannya untuk membawa beberapa ekor kambing ke tengah gurun mencari rumput. Yang pertanyaan tadi, aku nggak tahu rumputnya di mana. Kalau aku bilang banyak rumputnya, tak ada cerita sabarnya. Karena justru rumputnya di mana? Di mana? Pasti ada rumput. Pasti. Cuma sedikit barangkali ya. Iya, jangan kebayang kok kayak di Bogor lah. Kalau orang sekarang kan ternak kambing belakang rumah, lepas aja sebentar. Banyak di belakang rumah. Saya ulang ya, dia masih umur 8 tahun. Memulai karir mengembalakan kambing. Sekarang anak umur 17 tahun, lulus SMA, lulus S1. Nggak tahu dia mau ngapain. Ijazah dibawa tak laku. Ya kan? Kuliahnya ilmu apa, bisanya ilmu apa, kerjanya di mana? Kayak gitu kan? Rasulullah SAW membuat sebuah keputusan yang orang modern pasti nggak mau. Nyonggok loh Pak Ustadz, kalau anakku jadi pengembala kambing nanti masa depannya jadi apa? Terus kalau anak ente kuliah masa depannya jelas apa? Begitu ya? Makanya sering-sering baca Nabi Muhammad mengembalakan kambing Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak. Oke, baik. Salam Ustaz Salman. Ustaz, bagaimana kesabaran Nabi ketika perang? Itu kan kita mau bicara portofolio ini kan. Belum nyampe kita ke situ. Belum sampai. Nanti kalau aku kasih tawar ini, tak ada bahan aku besok. Iya kan? Nah, tapi dalam portofolio sahabat Rasulullah SAW di perang itu keren Pak Krisna. Nanti kita lihat. Saya insya Allah usahakanlah Senin besok saya datang. Oke. Ustaz Salman, alhamdulillah saya sabar sakit stroke 25 tahun. Terus udah gitu ada warga yang masang kejulukan tinggi sama nggak cocok saya pakai kursi roda. Jadi payah lewatnya. Tolong doakan saya Ustaz Salman biar sabar diganti surga yang saya nangis setiap lewat. Siapa namanya? Kun. Mas Kun. Mas Kun ya. Semoga Allah membuatmu bisa menerima kejadian itu. Karena itu yang paling penting. Saya ketika mengalami hal-hal berat, guru saya bilang, bukan sabar nasihat buat kau Salman. Terus apa? Terima dulu kalau itu adalah ketentuan dari Allah yang paling baik. Jadi Mas Kun, kondisi seperti itu adalah yang paling baik. Sesekali bilang sama Allah, ya Allah terima kasih. Pasti ketentuanmu ini paling baik buatku. Nah itu nanti insya Allah 50% daripada mumet hilang. Karena kita udah terima kan gitu ya. Yang kedua ya kita doakan Mas Kun ya. Semoga Allah beri sehat yang sempurna. Karena bagi Allah gak ada yang mustahil kan. Katanya tadi lumpuh kan si Mas Kun kan. Harus pakai kursi roda. Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Amin. Allah sembuhkan. Sembuh. Jadi kalau orang pakai tanggul gede juga bagi Mas Kun udah gak masalah lagi. Ya kan gitu ya. Gak masalah lagi. Nah ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kan gini ya. Serba salah memang Pak Kris. Datang bantuan pemerintah untuk ngecor jalan. Oke? Yang tadi ini jalan jelek. Waktu jalan di depan rumah kita jelek, pengendara-pengendara jalan apa? Pelan. Sesudah dicor bagus, ada pengendara yang mau jalan pelan walaupun tahu dia itu rumah warga. Iya, ngebut. Makanya mukaddimah kita di awal tadi, kita sekarang nggak butuh belajar matematika, fisika, kimia, nggak usah pelajari lagi itu. Saking ekstrimnya di kepala saya. Manusia ini sekarang butuh belajar akhlak. Udah tahu jalan desa cuma 2,5 meter. Ada Bapak lihat pengendara motor yang jalannya mulus di jalan desa kecil, jalan pelan? Nggak ada. Nggak ada. Ijazahnya kalau kita cek S1. Geram kali ya gue kayak gitu-gitu tuh. Makanya kalau besok aku jadi presiden, nggak ada yang belajar matematika lagi gue bilang. Nggak ada yang belajar IPA apa itu lagi tuh. Sebelum akhlaknya beres. Ustadz ngebut Pak di jalan kayak gitu. Nggak usah kau ngapal-ngapal Quran kalau kayak gini kondisi kau. Ini istilah
ekstrimnya, kan gitu. Jangan ku ambil itu tadi ya. Itu mencontohkan itu ya. Mencontohkan ekstrimnya. Bukan begitu juga maksudnya. Kenapa geram, Pak? Jadi ulang lagi ya, jalan yang dicor tadi karena akhlak hilang, tak ada Pak pengendara yang jalan pelan. Akhirnya warga gelisah. Kenapa? Anak kecilnya main ke jalan. Akhirnya dibikin warga lah tanggul tadi kan. Apa tujuan tanggul tadi, Dewi? Supaya pengendara yang tak berakhlak, yang sekolahnya tinggi tadi jalan pelan. Kan? Jalan pelan. Dari sini kita tahu ternyata Mas Kun yang mengalami kayak gitu si malakama, Pak. Dia nggak bisa lewat gajlukan itu siapa namanya? Kursi roda. Coba tuh kalau kita mau belajar kayak gitu, kan akhirnya semua kita narik diri. Apa itu? Oh iya ya. Pemerintah memberikan bantuan. Jalan jadi mulus. Aku sebagai pengendara, oh ini jalan warga padat. Jangan kencang-kencang. Kenapa? Karena banyak anak kecil yang main. Warga juga ngelihat, oh walaupun jalan kita sudah mulus, nggak ada orang yang ngebut. Orang bikin gajlukan nggak? Gajlukan kok polisi tidur kan? Ya ngapain buang-buang duit bikin gajlukan? Yang ngendara di situ sudah punya akhlak, ya kan? Akhirnya apa? Orang kayak Mas Kun ini tadi tidak perlu nanya tentang gajlukan hari ini. Tapi hilang akhlak, Pak. Akhlak itu hilang bukan dari siapa? Dari kita semua. Aku juga hilang akhlaknya. Gak usah aku bilang orang lain. Apa karena aku ceramah akhlak, aku gak berakhlak? Tidak. Udah, aku bilang aja jelas-jelas. Oh, kawan dekat aku tahu, si Salman berakhlak. Jauh. Sudah sekolah aku sampai ke Mekah, ada akhlak. Berat, Pak. Akhlak itu yang dilawan siapa? Diri sendiri. Bukan ujian hafalan ini. Kalau ujian hafalan, gampang. Ujian juara 1 aku SD matematika. Gampang itu. Yang susah itu sabar tadi kayak Nabi SAW. Nah gitu ya. Baik, Ustaz Salman, bagaimana Nabi menghadapi orang-orang yang kepahaman agamanya masih kurang? Bagaimana Nabi? Nabi menghadapi orang yang pemahaman agamanya masih kurang, diajak ngobrol, Pak Kris. Nah ini yang pejuangnya masih sedikit nih, Pak Kris. Kita kan kayak aku nih ceramah maunya kan. Ini potensi merubah orang yang sedikit ilmunya nggak banyak ini sebenarnya, Pak Kris. Tapi ini harus kita lakukan. Karena Nabi merubah orang yang masih dangkal ilmunya, touching langsung. Dipanggil duduk bersama Nabi. Abdullah bin Mas'ud, sini duduk. Abdullah bin Umar, duduk sini. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Al-Abadil Al-Khamsah. Ini kan junior-junior nih yang dianggap ilmunya masih sedikit. Atau Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam. Kan belakangan dia masuk Islam kan? Atau Sa'ad bin Ubadah yang juga belakangan masuk Islam sesudah Nabi hijrah. Mereka kan apa? Enggak dibikin ceramah tabligh akbar, enggak. Terus apa? Enggak, bukan tabligh akbar. Nabi nongkrong bersama mereka. Mohon maaf. Nabi nongkrong bersama mereka. Nabi ajarkan pelan-pelan. Tapi ketika Nabi mengajarkan ke mereka, Nabi itu pandai betul menganalisa situasi dan kondisi. Jangan kita ceramah, jangan kita ngajarkan merah, padahal kondisi lagi biru. Nah Nabi SAW itu Pak Kris, dia kan totalitas saat berdakwah. Jadi sebelum dia berdakwah, dia tahu kondisinya. Mereka ini lagi mengalami apa. Jadi ketika Nabi menyampaikan sabdanya, cocok. Jadi masuk ke dalam. Dan Nabi SAW sebagai yang mengajarkan pun apa yang terjadi? Dia duluan yang meneladankan. Ini gimana? Ustadz teriak korupsi. Dia ceramah nggak dibayar aja nggak siap. Percuma aku bilang. Percuma. Rezim korup. Emang ente apa yang ente bikin? Ceramah ente barusan di podium itu dibayar, Pak. Sok kali kau menegak-negakkan ini. Apa yang mau kau tegakkan? Dapur kau aja turus.
Alah, kau teriak-teriak demi si dapur kok. Terus dibalik itu. Tak kalau Rasulullah SAW dapurnya beres. Duit banyak. Makanya cara ngajarnya itu nggak kayak aku kan, aku teriak-teriak. Ini hasibuannya keluar kan gitu. Tapi mudah-mudahan mendengar hasil nggak masukkan ke hati sebagian yang versi-versi itu. Tapi Rasulullah SAW touching langsung Pak Kris. Didatangi. Terus kalau nggak bisa gimana Salman? Kan gitu ya. Yang kita lihat salah satu contoh yang paling fenomenal itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan cuma sekedar dangkal Pak. Denial kalau Umar bin Khattab. Dia kan pintar Umar bin Khattab. Tapi denial. Kemudian apa? Oh, yang masuk Islam ditempeleng sama dia. Terus Nabi apa yang dilakukan Pak? Selain pendekatan, menunjukkan akhlak yang luar biasa, berdoa. Bukan dia teriak-teriak, ayo kita keroyok Umar. Nggak begitu Pak. Nggak. Nepalkan Umar. Iya. Nggak. Malam-malam diangkat tangannya. Ya Allah. Allahumma izzal Islam bi ahadil umar. Masya Allah. Aku cerita aja yang bisa nih. Ngamalkannya jauh. Kalau ada orang gasel ku samper. Kau apa maksud kau? Begitu kan. Tak punya bakat aku mengamalkan cerita ini, tapi kan harus ku ceritakan bahwa itu teladan Rasulullah, bukan teriak-teriak, enggak. Kalau Nabi ada nih samping aku, Salman, kau bilang nggak boleh teriak-teriak, kau teriak-teriak ditempelin aku mungkin, tapi enggak. Nabi nggak mungkin nempel lagi nih. Paling kau gimana sih Salman? Nggak baru kau bilang nggak boleh teriak-teriak, kau yang teriak-teriak katanya. Karena mendekati akhlak Rasulullah SAW perjuangan sampai mati, Pak Tris. Sampai mati gitu. Bayangkan Umar denial, menghina Nabi, adiknya masuk Islam ditempeleng sama dia. Ya kan? Tapi Nabi angkat tangannya ke atas. Sama kayak siapa tadi tuh, si Abu Lahab tadi kan. Ketika kita cerita dari Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, siapa tadi yang 7 orang tadi tuh, enggak hafal aku namanya. Ketika disiram pakai jeroan, putrinya datang, apa yang dia bilang? Allahumma alaika bihim ya Rabb. Enggak perlu kita coba aja kau ganggu aku kalau aku datangi kau. Oke, kalau tahu kalaman kau aku datangi kau kawan. Ya, minimal ku tanya dulu kau maksud kau apa, kan gitu. Kalau Rasulullah Allahumma alaika bihim ya Rabb. Allahumma izzal Islam bi ahadil umrain. Insyaallah. Nabi kita itu Masya Allah. Andai ya bisa kita amalkan. Akhlak. Makanya aku sering ngajak. Kalau cerita Nabi, cerita akhlaknya yuk. Manusia di tahun 2026 ini semakin butuh cerita akhlak Rasulullah. Kalau aku punya duit Pak, ku sewa semua influencer ini untuk menyampaikan akhlak Rasulullah. Berapa aku bayar kau? Saya akan bilang sama Deddy Corbuzier, siapa lagi yang viewer. Coba dulu kalian cerita akhlak Rasulullah, viralkan. Booster pakai duit di YouTube, di TikTok, supaya cerita akhlak Rasulullah itu sampai kemana-mana. Kenapa? Aku punya keyakinan yang kuat kalau akhlak Rasulullah SAW ini sampai ke sanubari manusia beragama apapun, hidupnya akan teduh. Aku yakin Donald Trump bisa masuk Islam kalau sampai akhlak Rasulullah ke telinganya. Cuman mau macam mana? Akhlak Rasulullah SAW bagi aku yang mempelajarinya saja, entah macam mana lah nanti. Semoga Allah bisa, Allah mau menakdirkan aku bisa mencontohnya. Itu aja. Karena susah Pak. Kira-kira gitu Pak Gris. Oke, baik. Seperti kita sudah dibatasi oleh waktu nih. Ada yang tanya nomor telepon HP-nya Ustaz Salman. Yep. Oke, silakan pulpen sama kertas. Saya akan bacakan nomor HP Ustaz Salman bin Abdul Hamid. Nomornya 0812 sudah. Kemudian 84 0000 4 kali 94 0812 84 0000 kali 94. Tempat pesantrennya adalah Ruhama Al-Fajar, Jalan Arya Guna, Kali Putih, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang. Kalau ke sana nanti bisa nikmatin susu kambing,
anggur, siapa lagi? Buah apa lagi? melon mungkin melon baru tanam, baru semai. Ada kafe di sana Pak Kris. Oh, ada kafe sekarang. Iya, saya Ada lihat. Kakeru, kafe kebun Ruhama. Oh, Kakeru, namanya kayak Jepang gitu. Iya. Kakeru. Yang masak santri, Masya yang Allah. layanin santri, yang kasir. Bukanya juga dari jam berapa sampai jam berapa? 9.30 lah. 9.30 sampai jam? Sampai 9.30 juga malam. Oh, Masya Allah. Coba yang mau masakan santri ya udah. Bener. Menunya santri. apa aja menunya? Yang paling favorit gurame asam manis. Masya Allah. Kalau minumannya ada sukamren. Sukamren apa tuh? Susu kambing kopi gula aren. Sukamren. Ada susu kambing natabo. Apa tuh? Ini khusus ini. Nanas, korma sukari, susu kambing, madu. Waduh. Wow. Kebayang nih. Oke, silakan kalau mau main ke sana ke Silakan. Rahma Fajar, Jalan Arya Guna, Ya. Kaliputi, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang. Ke nomor telepon Ustaz Salman 0812 8400 0094. Ustaz Salman, terima kasih. Terima kasih Pak Krishna. Terima kasih. Aku terima kasih Rasil, terima kasih Pak Krishna, terima kasih Pak Fahri, Pak Ihsan dan seluruh keluarga Rasil masih menerima saya yang bandel ini. Ini sabirnya Rasil yang sabar ya. Rasilnya sabar ini. Ini Rasil yang sabar ini, Masya Allah. Ada Ustaz Salman. Rasil yang sabar, betul. Oke, terima kasih Ustaz atas pelajarannya. Saya Muhammad Krishna, Atep Setiabudi, juga Algi mohon pamit. Juga di sini ada Habib Hanafi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.